Oke, halo sahabat Trader Solo dimanapun kalian berada, jumpa lagi ya di video terbaru dari Trader Solo. Kali ini gue akan open posisi sedikit berbeda ya teman-teman. Gue akan open posisi per satu periode atau per 5 menit ke depan ya teman-teman. Nah, perhatikan cara open posisi seperti ini cocok sekali buat kalian yang bermain di forex atau di cryptocurrency ya teman-teman, karena di sini kita akan menebak atau kita akan menganalisa arah harga candlestick 5 menit ke depan ya teman-teman. Tentunya masih menggunakan trik SNS 1 dan BSG ya teman-teman. Jadi tanpa lama-lama di sini gua akan open posisi. Perhatikan, kita akan atur waktunya ya teman-teman. Nah, kalau kalian bermain di forex, kalian harus paham dulu C1-nya di mana ya teman-teman. Nah, di sini berhubung saya bermainnya di kripto ini ya teman-teman, jadi C1-nya di sini ya teman-teman. Perhatikan. Jadi untuk membandingkan BSG-nya, kita bandingkan C5 dan C1-nya ya sebagai BSG-nya. Oke, lalu kita open posisinya nanti di C3, setelah C3 ya teman-teman. Jika hasilnya imbang ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan. Ini secara body dia sama ya teman-teman, grafik ke bawah. Ini bodinya sama ya, bodinya sama. Grafik ke bawah. Oke, kita nanti akan open posisi di C3 ya. Tunggu C2 terbentuk dulu. Ini bodinya imbang ya teman-teman. Sepertinya ini larangan untuk open posisi karena volume bodinya sama ya. Kalau kita bandingkannya sama ya volume bodinya. Ini larangan untuk open posisi. Tapi secara grafik dia ke bawah ya teman-teman. Grafiknya ke bawah. Oke. Nah, di sini kita bisa open posisi bawah jika C2-nya naik ya. Jika C2-nya naik nanti di sini, jika C2 ini naik. Nah, nampaknya di sini dia mulai naik ya di sini. Jadi kita bisa ajar buy ya di sini. Tapi buy-nya nanti ya setelah C3 terbentuk ya teman-teman. Setelah C3 terbentuk. Kalau ini mengkonfirmasi untuk kenaikan ya teman-teman. Tapi kalau ini tidak mengkonfirmasi untuk kenaikan, kita bisa langsung open posisi sell aja ya teman-teman. Itu artinya dia menolak untuk melakukan kenaikan. Nah, jika seperti ini sudah jelas dia akan ke bawah ya. Dia menyetujui ke bawah ya. Oke. Kalau seperti ini dia menyetujui ke bawah. Tunggu dulu. Oke. Nah, ini menyetujui ke bawah teman-teman ya. Kita bisa open posisi sell ketika dia naik. Oke, di sini sell. Sell. Tunggu naik ke atas dulu baru kita sell lagi ya. Tunggu naik ke atas dulu. Lagi. Aduh. Nah, jadi seperti itu ya cara kita menganalisanya ya teman-teman. Kita perhatikan BSG-nya di C5 dan C1 ini. Lalu kita opennya tunggu C3 terbentuk dulu ya teman-teman, untuk memastikan apakah informasi dari C5 dan C1 ini benar-benar disetujui oleh candle C2 atau candle C3 nya ya teman-teman. Nah, jika dia naik kita open sell lagi. Jika dia naik lagi kita sell aja ya teman-teman. Sell lagi. Sell lagi. Iya, cukup. Sebenarnya ini larangan untuk open posisi ya teman-teman di C1-nya ini, seperti karena volume bodinya sama ya teman-teman dengan C5-nya. Namun saya melihat grafik tadi dia di sini grafiknya ke bawah teman-teman, dan disetujui oleh C3-nya ya ke bawah. Maka di sini saya open posisi bawah ya teman-teman. Tapi hati-hati ya kalau larangan untuk open posisi seperti ini, dia bisa-bisa informasinya salah ya teman-teman, karena kita tuh membandingkan basic itu harus seutuhnya ya antara body dan grafiknya ya teman-teman ya. Kalau bodinya sama seperti itu, kita kan kekuatannya kita nggak tahu arah harganya akan kemana kekuatannya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, profit ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lanjut analisa lagi ya. Ini jenis candle yang bodinya lebih besar dari sumbu. Oke, lalu C1 nya berbentuk apa, kita atur dulu. Nah, buat kalian yang mau order, ayo, mumpung saya masih berbaik hati ya teman-teman, masih membuka lowongan untuk orderan ya teman-teman. Sebelumnya saya berminta maaf, bukan maksud untuk mau menggurui atau apa ya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi pengalaman aja, dan buat kalian yang masih penasaran ya teman-teman, kalian bisa langsung order aja biar nggak pusing-pusing mikir-mikir ya teman-teman. Oke, linknya ada di deskripsi video ya, link telegramnya ya teman-teman.
Nah ini juga bodinya sama juga ya teman-teman, imbang juga ya teman-teman. Ini sebenarnya larangan OP juga ya, antara body ini dan body ini sama ya teman-teman. Ini kemungkinan akan terjadi sideways ya teman-teman. Sideways, oke. Ini bodinya nggak bisa ditentukan ya teman. Cuma grafiknya dia masih ke atas ya teman-teman. Kita tunggu aja di C3-nya nanti seperti apa. C3-nya nanti seperti apa teman-teman ya. Oke. Ini harga cenderung dia masih sekitaran sini ya teman-teman. Nah, ini harga high-nya di sini, ini low-nya. Aduh, sorry. Nah, harga masih sekitaran daerah sini ya teman-teman. Nah, cenderung di sini ya. Ini high, ini low-nya ya. Jadi kita susah untuk menentukan open posisi. Jika dia naik di sini, kita bisa sell di sini ya. Jika dia turun di sini, kita bisa buy di sini. Jika dia breakout sini, kita bisa langsung buy ya. Kayak gitu. Nah, ini sudah termasuk C3 ya, teman-teman. Jadi, saya akan menentukan pilihan di sini, perhatikan. Tunggu dulu. Nampaknya di sini susah untuk turun ya, teman-teman. Kita buy dulu aja di sini. Ini larangan untuk open posisi, jangan dilakukan ya teman-teman, jangan dilakukan oleh kalian, hati-hati ya. Saya di sini ambil apa resiko aja teman-teman ya, karena penasaran. Ini sebenarnya ada agak akan naik sedikit ya teman-teman, karena mengingat harga high-nya masih jauh di sini ya. Harga high-nya masih jauh di sini, belum tersentuh ya teman-teman. Nanti di sini dia akan ada dorongan ke bawah. Mudah-mudahan satu candle nggak nyampe ke bawah ya teman-teman. Jadi kalau di harga imbang itu ngerinya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini harga high-nya di sini, nanti kalau dia menyentuh ini baru ada penolakan ke bawah ya, kuat ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan lebih bagus sih ke bawah dulu ya, lebih bagus ke bawah dulu. Jadi dia akan terbentuk bullish sumbu panjang ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, harga tertinggi masih di area ini. Nah, kalau dia sudah menyentuh area ini, dia akan didorong lagi ke bawah ya. Tapi mudah-mudahan waktunya keburu ya teman-teman, jangan sampai kita terkena sliding. Oke, nah dia sudah menyentuh harga tertingginya ya teman-teman, sudah menyentuh harga tertingginya. Oke, profit ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara menganalisa di time 1 menit dan menggunakan trik SNC 1 open posisi per periode ya teman-teman, mengetahui arah harga ke depan ya, selama 5 menit. Kita OP satu kali lagi untuk seru-seruan aja ya teman-teman. Ini jenis candle yang sumbu lebih panjang dari body. Nah, ini jenis candle apa? Apakah ini berbentuk 1:3? Nah, kita lihat ya. Kita lihat seperti apa akan terjadinya. Kalau terbentuk 1:3, ini berarti pengecualian body. Nah, ini pengecualian body ya teman-teman. Ini bodinya ke bawah teman-teman. Body ke bawah, grafik ke atas. Oke. Kita tunggu dulu C2-nya. C2-nya menyetujui kemana teman-teman ya, kita tunggu dulu. Jika close-nya di sini teman-teman ya, di bawah ini, jika close candle ini di bawah ini ya, kita bisa open posisi buy, hajar buy ya teman-teman. Oke, jika melewati ini, kita tunggu di C3-nya ya teman-teman, antara sell atau buy. Nah, ini penentuannya di sini ya teman-teman. Jika close-nya melebihi garis, masih imbang ya teman-teman. Harga masih imbang. Tunggu C3-nya ya teman-teman. Tunggu C3-nya. Oke, kita tunggu C3-nya.
Ingat ya, ini bodinya ke bawah ya teman-teman. Ini sudah terbentuk ke bawah di sini. Bodi ke bawah, ini ada penurunan, berarti grafik ke atas. Berarti kita bisa ambil atasnya ya teman-teman. Oke. Apakah C3 ini menyetujui untuk kenaikan? Nampaknya dia tidak menyetujui untuk kenaikan ya teman-teman. Kita bisa open posisi sell di sini. Nah, selnya di sini ya teman-teman. Nah, oke, sell di sini. Sell. Jika dia naik lagi, sell lagi. Sell lagi. Ayo dorong ke bawah, dorong ke bawah. Kekuatannya ke bawah. Oke. Manis sekali ya teman-teman. Sangat manis sekali, berada di area SNR-nya, perhatikan. Area SNR-nya di sini. Nah, dan ini dia close-nya di bawah. Candle ini close di bawah area SNR, maka di sini sudah dipastikan dia tidak mampu untuk melakukan kenaikan. Oke. Dia mustahil untuk naik ya teman-teman, mustahil. Ini 100% dia mustahil untuk melakukan kenaikan ya teman. Jika dia naik lagi, dia didorong lagi ke bawah. Perhatikan, karena close candlenya berada di bawah area SNR ya teman-teman. Nah, jika dia naik lagi, didorong lagi ke bawah ya. Itu kekuatan SNR-nya kuat banget ya teman-teman. Gak mungkin dia mampu naik di harga sebelumnya, nggak mungkin ya teman-teman. Perhatikan. Nah, pas ya, pas di areanya. Seperti yang saya bilang, pas di area ini ya teman-teman. Nah, dia sudah tidak mampu naik di harga ini ya. Oke, sekian segitu aja teman-teman ya, pembahasan tentang open posisi di time frame 1 menit per 1 periode. Nah, teknik ini kalian bisa gunakan di forex atau di cryptocurrency, menganalisa apa aja. Yang penting ada candlesticknya teman-teman. Yang terpenting kalau bermain di forex, kalian harus paham dulu C1-nya di mana, atau harga pembukanya di mana dan harga penutupnya di mana. Itu yang harus kalian cari ya teman-teman di time frame yang kalian akan analisa. Misalkan dari time frame 1 minggunya atau di 1 harinya, kalian harus cari ya teman-teman harga pembuka dan harga penutupnya. Oke, yang mau order silahkan kalian bisa langsung DM aja via Telegram yang ada di deskripsi video. Oke, sekian aja. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya ya teman-teman, dan see you, bye bye.